Kita ada brand deal kan, dia punya bisnis yang lain dihancurin pakai cara yang lain. Mereka tuh punya caranya untuk Oh ya? lakukan ini secara sistematis. Jadi kalau orang keuangannya dijepit dan dari depan cancel culture-nya dijepit, pasti nyerah kan akhirnya. Iya. Bahkan lu waktu itu sempat diem juga kan akhirnya. Sampai sekarang kan? Sampai sekarang dia. Sampai sekarang. Sampai aku tuh. sekarang. Karena saat itu tuh, wah itu benar sesuatu yang kalian gak akan mau rasain karena tiap hari baca komen tuh gak enak. Padahal aku tuh hanya mengedukasikan, intinya gini, kamu tuh gak akan bisa menghindari COVID ini. Ya kan gak bisa. Dia bukan bilang nggak ada virusnya kok, ada. Ya aku kan bilang, kita tuh bukan bilang virus ini nggak ada, kita tuh selalu bilang virus ini ada. Cuman kita tuh nggak bisa menghindar, orang kita nggak bisa lihat kok. Ya, kita cuma punya pilihan tuh 3, either kita menjaga daya tubuh, tetap bekerja, that's it. Kita nggak bisa di dalam rumah terus takut kayak sekarang COVID tiba-tiba naik. Setuju. Kayak ini, Setuju. nih hari ini, aku nggak tahu nih tayang kapan ya. Iya, nah cepat ini. Cepat sekali. Tiba-tiba naik, dar, ini kan naik nih, berita naik menjelang kurban naik. Terus kita mau ngapain? Pertanyaanku ke dokter masih ada, terus kita mau ngapain? Iya. Apakah kita harus lagi kayak dulu duduk di rumah, deci terus waspada? Enggak. Benar. Apakah kita dengan cara kita mengedukasi dengan cara yang sama itu akan membuat COVID hilang terus DBD hilang? Enggak. Kita cuman akhirnya adalah menjaga daya tubuh, that's it. Karena kalau tanya sama semua dokter, obat penanganan virus apa? Bukan antibiotik. Ya cuman dia bed rest total, dikasih supply protein, vitamin, D3, tetes bengek 5 hari dia akan gejala membaik. Kalaupun dia meninggal itu amit-amitnya karena ada komorbid yang memberatkan dan saat itu kamarnya penuh. Jadi sebenarnya COVID itu membuka bahwa fasilitas kesehatan kita kemarin itu kamarnya penuh. Ya, nggak cukup. Tidak memadai. Tidak memadai gitu loh. Jadi kalau mau pasiennya aman, fasilitasnya memadai. Bayangin ICU-nya cuma 4, pasiennya 100. Ya udah pasti 4 hidup, sisanya wafat loh. Nah ini pertanyaan terakhir dok, mungkin buat yang COVID ini mungkin pertanyaan terakhir. Waktu karantina dok, gue juga punya banyak teman yang suka keluar masuk sini. Ya, ini seru nih karantina nih. Karantina ini kalau orang yang menengah tadi, kita ngomong menengah ke atas sampai ke bawah deh, bahkan bukan menengah ke atas sampai ke bawah. Ini mereka disuruh di tempat khusus. Tapi kalau yang di atas banget, ini hotel bintang 5, terus keluar dari belakang. Kalau yang intinya ya, kenapa bisa begitu kalau emang real? Kalau itu aku nggak bisa jawab. Oke. Telak kalau itu, karena aku nggak tahu ya. Tapi aku bisa jawab. Memang COVID ini nggak berpengaruh apapun di orang yang sangat kaya. Kita ngomong di Singapura deh, bukan di Jakarta deh. Di Singapura bisa begitu. Kita ambil kesimpulan pokoknya satu, bahwa COVID ini nggak berpengaruh ke orang yang sangat kaya. Itu kesimpulannya aku percaya sampai sekarang. Karena aku melihat justru karena COVID ini orang kaya tambah kaya. Oke. Aku melihatnya itu. Dan aku membaca artikel itu. Jadi kayak COVID itu justru membuat orang yang kaya itu jadi tambah kaya. Ekstrim kayanya. Gak masuk akal. Bener kaya itu jadi gak masuk akal. Iya. Itu yang pertama tuh. Jadi aku merasa yang terdampak karena COVID ini adalah orang menengah ke bawah dan itu real.